Jadi organ kau tuh itu ditusuk ya dari bawah, jebret. Ya keluarlah spare part dalam perut kau tuh. Usus-usus, jantung-jantung. Pokoknya keluar semualah organ-organ kau, spare part kau tuh dari bawah karena udah jebol. Nah nanti usus kau itu dijadiin usus sate sama eksekutornya. Ampela kau yang keluar itu dijadikan nasi goreng spesial ampela sama eksekutornya. Salam. Waktu masih kecil dulu, saya sering banget ngelihat anak-anak kecil yang menyiksa hewan. Misalnya seperti melumuri tikus dengan bensin, terus dibakar, menusuk besi panas ke tubuh cicak. Kalau di bulan Ramadan itu kita masukin petasan ke dalam mulutnya kodok. Akhirnya petasannya meledak dan mulut kodoknya hancur dan sebagainya. Nah, saya pun juga pernah terlibat di dalam kasus-kasus seperti ini ya. Masa kecil kita psikopat, brutal. Kalian juga? Anda bejat. Nah, ternyata penyiksaan sadis seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak cuma terjadi pada hewan. Pada abad-abad pertengahan dulu, suatu negara atau suatu kerajaan itu melakukan eksekusi terhadap pelanggar-pelanggar hukum. Itu juga melakukan hal seperti demikian, seperti mereka memperlakukan hewan. Bahkan mereka membuat suatu alat untuk menyiksa pelanggar. Waduh, gue pikir alat penyiksaan itu cuma ada di Mortal Kombat kayak gitu kan. Iya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama The Piquet. Nah, jadi The Piquet ini digunakan untuk tentara-tentara ya. Jadi para tentara yang melakukan pelanggaran itu bakal dihukum dengan alat ini. Cara kerja alat ini adalah mengikat salah satu jari jempol atau ibu jari ya dari si korban, dan korban digantungkan di udara. Jadi kayak gini posisinya ya. Jempolnya ini diikat di atas kayak gitu. Sementara di bawah kakinya itu terdapat besi yang runcing. Tali yang mengikat korban akan diturunkan sedikit, dikit gitu. Jadi kakinya itu makin lama makin dalam nginjek besi runcing tadi. Sehingga korban terpaksa untuk mencari titik keseimbangan di besi runcing tersebut. Ya efeknya pasti bakal kakinya itu terluka dan bolong. Lumayan serem. Tapi belum serem ini. Lanjut. Alat brutal selanjutnya adalah namanya itu Spanish Spider. Alat ini sangat populer di Jerman untuk menyiksa kaula wanita yang melakukan maksiat. Di kala itu, mereka yang ketahuan melakukan aborsi ataupun pengguguran secara sengaja itu bakal dicengkram menggunakan Spanish Spider ini, teman-teman. Apanya bang yang dicengkram? Yang dicengkram adalah tempat kau menyusui dulu waktu kau masih bayi. Nah, disitulah yang dicengkram, di bagian dada wanita. Gak cuma dicapit aja guys. Brutalnya lagi, alat ini tuh dibakar terlebih dahulu. Setelah alat ini benar-benar panas, benda ini akan dicapitkan di payudara wanita dan ditarik secara brutal hingga payudaranya robek. Selain untuk payudara, benda ini juga bisa merobek bagian pantat wanita. Enggak cukup batas itu aja guys. Anak dari orang yang dieksekusi itu juga harus hadir nonton secara live, secara langsung, eksekusi yang tengah terjadi terhadap orang tuanya. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada keturunan-keturunannya. Duh. Nah, siapa nih wanita yang mau coba? Anggap aja simulasi masuk neraka. Ya, sebelum ente masuk neraka sesungguhnya ya. Lanjut. Peer of anguish. Peer of anguish ini adalah alat yang digunakan untuk menyiksa para korban apabila ketahuan melakukan aborsi. Jadi orang-orang Eropa tempo edoeloe itu sangat tidak menerima kasus-kasus pengguguran atau aborsi. Bagi yang ketahuan, itu langsung dieksekusi pakai alat ini. Sesuai dengan namanya, peer of anguish ini bentuknya seperti buah pir. Alat ini akan dimasukkan ke dalam organ intim wanita. Kalau laki-laki nggak bisa ya guys pakai alat ini. Setelah masuk ke dalam, eksekutor akan memutar bagian pegas yang secara otomatis
membuat besi tadi mekar di dalam organ intim kewanitaan. Efek yang ditimbulkan apa bang? Ya organnya itu bakal jebret, robek parah, dan darah bakal keluar sangat-sangat banyak. Belum ada orang-orang yang selamat dari eksekusi ini, dan semuanya mati. Nah, mulut kau tuh yang suka gibahin orang, cocok tuh dikasih alat ini. Oke, next. Selanjutnya adalah Spanish Donkey. Spanish Donkey adalah alat penyiksa untuk pria dan wanita yang berbentuknya seperti segitiga dari kayu, teman-teman. Yang ditompang dengan dua balok kayu, teman-teman. Di bagian atasnya itu dibuat runcing. Terus di sisi-sisi papannya ini, di sisi-sisi kayunya ini itu bakal dikasih kawat dan paku. Sesuai dengan namanya, Spanish Donkey ini bentuknya seperti keledai, di mana para korban akan menunggangi keledai brutal ini seolah-olah seperti menunggangi keledai sungguhan. Sebelum dieksekusi, korban akan ditelanjangi terlebih dahulu. Tujuannya ya agar mereka malu, dan agar damage dari alat ini itu benar-benar kerasa karena langsung menyentuh kulit, guys. Tanpa perantara. Dengan kondisi telanjang, pria atau wanita yang dieksekusi itu harus duduk di Spanish Donkey ini. Agar lebih kejam, biasanya kedua kaki korban itu bakal ditambah pemberat atau beban. Tujuannya adalah agar alat ini bisa memberikan efek yang sangat-sangat parah, karena bobot tubuhnya bertambah. Spanish Donkey ini kita, karena bobotnya ditambah jadi neken gitu. Jadi ini kita tuh ya makin hancur gitu, karena damage-nya kenceng banget gitu. Meski sangat sederhana, tidak ada penunggang Spanish Donkey yang selamat setelah mencoba test drive dari keledai ini. Ada yang mau test drive alat ini? Ntar gua bikinin alatnya. Judas Cradle. Judas Cradle. Nah, ini sadis nih. Bentuk dan cara kerjanya mirip seperti Spanish Donkey. Judas Cradle adalah alat yang sangat mengerikan, berbentuk kursi dengan tempat duduk yang sangat runcing seperti piramida. Tempat runcing berbentuk piramida ini itu ditusukkan ke dalam bool lah, atau bagian organ kewanitaan yang tertuduh. Kaki korban akan diikat dan kursi tersebut akan digantung, sehingga tertuduh merasa bener-bener kesakitan. Aduh guys, bisa dibayangin gak guys kalau kalian yang ngerasainnya? Itu damage-nya pasti wah parah sekali guys. Jika tertuduh tidak mati karena boolnya atau bagian kewanitaannya itu terbelah, maka ia akan mati karena luka infeksi. Sebab kursi ini tidak pernah dicuci. Jadi bau-bau asem bekas-bekas daki dan bau-bau amis bekas darah para pelanggar terdahulu itu dibiarkan begitu saja, biar orang-orang pada stres ketika dieksekusi pakai alat ini. Waduh, jadi nggak langsung mati ya? Berarti alat ini bukan alat eksekusi mati kalau menurut saya ya, tapi alat ini adalah alat eksekusi setengah mati. Waduh, serem ya. Oke. Aduh, untung alat-alat tersebut udah zaman-zaman dulu ya, udah nggak kepake lagi di zaman sekarang. Coba deh seandainya kalau masih ada. Kalian pelanggar nih misalnya ya, kalian tertuduh, terus kalian disuruh dieksekusi pakai alat ini. Misalnya paling terakhir tadi ya, Judas Cradle tadi. Jadi organ kau tuh itu ditusuk ya dari bawah, jebret. Ya keluarlah spare part dalam perut kau tuh. Usus-usus, jantung-jantung. Aduh, emang jantung ada 2 ya. Pokoknya keluar semualah organ-organ kau, spare part kau tuh dari bawah karena udah jebol. Nah, nanti usus kau itu dijadiin usus sate sama eksekutornya. Ampela kau yang keluar itu dijadikan nasi goreng spesial ampela sama eksekutornya. Bercanda. Serem amat. Ya, sudahlah kalau gitu. Nah, itulah alat-alat yang tersadis yang pernah ada di muka bumi ini. Ngomong-ngomong, ada nggak ya alat-alat yang digunakan untuk eksekusi para koruptor-koruptor ya di zaman itu? Ada nggak ya kira-kira? Oke lah, nantilah kita bahas. Oke, sekian dulu dari Bangsat Bercurah. Apakah alat penyiksaannya sangat bangsat? Ya udahlah, kita lanjut lagi nanti di episode selanjutnya, di konten saya selanjutnya. Salam.